3, 2, 1. Satu ya. Jadi coba yang tangannya dua naik itu lah. Ya. Sudah. Aku wakil karena sampai jam 3 subuh itu akan ada pertanyaan terus. Ya. Pengurus Rumah Amal Salman Bapak Nitri Ananta Kusuma, Direktur Wakaf Salman Bapak Ali Romo, dan hadir juga perwakilan Bank Indonesia Pak Mahfud. Ada yang saya banggakan para mahasiswa Bandung yang sama-sama hadir tarawih pada malam hari ini. Alhamdulillah senang sekali bisa kembali ke Bandung dan kembali ke Masjid Salman ini. Masjid Perjuangan yang jejaknya dicatat dengan tinta emas dalam bertahun-tahun. Dulu saya sering datang ke sini ketika masih aktif di mahasiswa bersama teman-teman kita waktu itu suka ke sini, tapi tidak ingat suasana di malam karena kebanyakan kita di sini kalau siang malam hari datang suasananya agak remang-remang di sini. Bukan karena efisiensi. Listriknya agak listrik di sana. Saya perhatikan listrik di sana agak sur, agak redup. Tapi bagian imam terang benderang. Yang di sini tidak mengalami efisiensi, yang di sana mengalami efisiensi. Saya bersyukur juga bahwa kembali ke Salman ini mengingatkan kita bahwa masjid sejak zaman Rasulullah dulu bukan sekedar tempat sujud dan doa. Kalau ada yang mengatakan masjid sekedar tempat sujud dan doa, salah. Masjid ini adalah tempat tentang gagasan keadilan dibicarakan. Masjid ini tempat tentang pesan-pesan kehidupan yang berkeadilan itu diungkapkan. Masjid ini tempat mencerahkan. Masjid ini pusat peradaban. Karena itu banyak urusan-urusan dibahas di masjid. Dan alhamdulillah Masjid Salman meneruskan tradisi itu. Karena ada yang protes. Tapi kita semua sadar bahwa masjid tidak sekedar tempat untuk ibadah makhluk. Dan kita juga melihat terjadi perubahan zaman. Di masjid ini kita membaca tanda-tanda perubahan zaman itu. Dan harus selalu antisipatif dalam baca perubahan zaman. Beberapa waktu yang lalu Pak Rektor saya sempat bertemu dengan alumni ITB, tapi pada waktu itu mereka kampanye. Jadi tidak di dalam kampus. Pada waktu itu saya cerita, dulu saya kalau datang ke kampus ITB selalu terima tulisan selamat datang putra putri terbaik. Alhamdulillah sekarang sudah ditambah selamat datang putra putri terbaik dan calon pemimpin masa depan. Cuman karena tambahannya sekarang nantinya masih panjang. Besok. Nah, malam ini saya dapat tugas untuk bicara tentang demokrasi berpikir kritis. Saudara sekalian, ketika Rasulullah Muhammad SAW memimpin di Madinah selama 10 tahun, itu tahun 622 sampai 632, 10 tahun. Pada masa itu adalah masa di mana surah, musyawarah, percakapan, kesetaraan itu hadir. Dan yang menarik, ini saya ingin bahas
ketika baginda Nabi besar Muhammad SAW wafat, diteruskan dengan 4 Khalifah Rasyidin dalam periode 29 tahun dari 632 sampai 661. Selama 29 tahun itu ditambah 10 tahun, kita menyaksikan sebuah jalannya tata pemerintahan yang berbeda dengan dimanapun di muka bumi pada zaman itu. Pada zaman itu, pergantian kekuasaan ditandai dengan pertempuran. Pergantian kekuasaan ditandai dengan kemenangan dengan kekerasan. Pada masa itu belum ada terminologinya. Itu sebuah proses yang hari ini disebut sebagai demokratis. Itu sebuah proses di mana ada kepastian hukum, ada ketetapan hukum, di mana khalifah pun bisa berdiri di depan hakim, dan hakim pun banyak kisahnya menyatakan khalifah salah ketika dituntut oleh rakyat. Itu adalah periode di mana ada demokrasi, yang hari ini kita sebut istilahnya demokrasi. Di masa itu pergantian kekuasaan dengan kekuatan fisik, dengan kekuatan senjata. Di masa itu 39 tahun disebut sebagai masa keemasan, dan pada waktu itu praktek demokrasi digencarkan. Sayangnya tidak berkelanjutan. Sesudah itu sistem politik tradisional kembali. Yang satu dengan prinsip menggunakan rujukan Bani Hashim, yang satu dengan prinsip keturunan Rasul. Satu kita sebut Sunni, satu sebut Syiah. Ini adalah sebuah contoh bagaimana demokrasi pernah hidup dan dijadikan rujukan, sehingga bagi umat Islam sebenarnya menjalankan proses demokrasi itu bukan hal yang baru. Justru umat Islam yang mempraktekkan pertama dan menunjukkan pada dunia bahwa demokrasi bisa dijalankan dan demokrasi berdampak pada kesejahteraan. Periodenya 39 tahun ini. Nah, sekarang di Indonesia kita sedang menjalani proses demokrasi. Tentu sejak tahun 661 sampai sekarang sudah ada perjalanan yang panjang, banyak modifikasi, banyak hal-hal yang baru, banyak komplikasi. Bahkan kalau kita lihat jumlah penduduknya pun hari ini sudah makin besar, sistem demokrasi pun mengalami banyak sekali pertumbuhan. Tapi harus kita ingat bahwa demokrasi ini bukan sekedar soal sistem pemerintahan, tapi demokrasi ini soal ekosistem, di mana salah satu kunci adalah masyarakat. Masyarakat yang terdidik, masyarakat yang tercerahkan, masyarakat yang peduli. Tapi jika masyarakatnya apatis, masyarakat yang terjebak dalam fanatisme, enggan berpikir kritis, maka ekosistemnya bisa sakit, demokrasinya bisa layu. Ada seorang yang berpikir terkenal namanya Alexis Tocqueville pernah mengatakan bahwa demokrasi itu sering tidak hancur dari serangan luar, tapi demokrasi itu malah hancur dari kerusakan sendiri ketika kita semua tidak peduli terhadap kebebasan dan keadilan. Hari ini rasanya kita peduli, tapi belum tentu kepedulian kita direspon. Sehingga itu jadi masalah. Karena itu kita semua harus lebih sering untuk terlibat. Di kampus saya sering berdiskusi dengan teman-teman mahasiswa, dan banyak sering menemukan statement, "Pak, saya tidak peduli dengan politik. Saya tidak peduli dengan siapa yang memimpin. Saya tetap kerja, saya tetap cari nafas seperti biasa. Toh ganti pemimpin, ya hidup saya begini-begini saja." Rasanya enggak ya. Dari pemimpin usaha bisa naik.
banyak. Jadi saya ingin kasih disclaimer dulu ya. Saya ketika bicara pemimpin itu bukan hanya tingkat nasional, tapi tingkat regional, tingkat lokal. Dan itu artinya kalau kita mengeluh soal kemacetan, ini bukan soal kendaraan, ini soal kebijakan sistem transportasi. Dan kebijakan adalah keputusan politik. Ketika kita bicara tentang harga pangan yang naik, maka ini bukan soal harga satu komoditi, tapi ini soal kebijakan tata niaga. Ketika kita mengeluhkan soal sistem pendidikan, maka ini bukan soal guru dan sekolah, tapi ini soal kebijakan pendidikan. Banyak sekali yang hulunya itu pada kebijakan, dan kebijakan adalah keputusan politik. Karena itu kita semua harus sadar bahwa tidak bisa kita menganggap bahwa biarkan demokrasi diurus oleh mereka yang peduli, dianggap perlu diurus oleh tokoh-tokohnya saja. Kita tidak peduli, tidak bisa, karena justru demokrasi itu diurusnya oleh kita semua. Rakyat kebanyakan yang berpartisipasi itu yang menentukan arah demokrasi kita. Caranya bagaimana? Mengawasi, mengkritik, mengusulkan, membantu, dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Jadi bagi mahasiswa teknik, jangan serahkan urusan politik itu pada anak sosial dan hukum saja. Mahasiswa teknik jangan menganggap ini urusan mereka yang bidangnya sosial politik. Kenapa? Karena dalam prakteknya semua harus memiliki kemampuan untuk mempertanyakan, menguji, mencari bukti tentang apa yang menjadi dasar dari kebijakan. Walaupun di ITB sudah jelas banyak alumni yang insinyur tapi terlibat politik, termasuk jadi gubernur di Jakarta. Ada yang mau hijrah nggak jadi soalnya. Ya, di Jakarta seringkali penuhnya yang ansor, muhajirin belum tentu diterima. Walaupun sama-sama satu alumni. Nah, ini juga terus sekalian yang saya ingin teruskan di sini. Bagi teman-teman adik semua, terutama saya ITB, harus terdepan dalam urusan berpikir kritis. Karena salah satu tantangan terbesar demokrasi adalah bagaimana mengambil keputusan yang baik, keputusan yang benar, dan itu harus memiliki kemampuan berpikir kritis. Kritis itu beda dengan sinis, dan kritis itu bukan berarti selalu menolak, selalu curiga. Berpikir kritis adalah tentang pemahaman yang lebih dalam sebelum kita mengambil kesimpulan. Para ilmuwan, filosof, intelektual dari zaman ke zaman menekankan soal kemampuan berpikir kritis. Al-Farabi bicara tentang bagaimana ilmu harus didasarkan pada logika yang benar. Ibnu Khaldun di Bukit Mukadimahnya menekankan bahwa sejarah harus dibaca dengan skeptisisme metodologis. Jangan percaya begitu saja pada satu sumber, tapi lihat dari berbagai sudut pandang. Ini Ibnu Khaldun itu adalah salah satu bapak ilmu sosial dunia. Ibnu Khaldun yang pertama kali bisa menganalisa sejarah bukan sebagai dongeng, tapi sebagai ilmu. Dan Ibnu Khaldun yang kemudian dirujuk sekarang sebagai sebuah pendekatan fact dependence. Sampai dari sekarang, rujukan ilmu sosial salah satu utama adalah Ibnu Khaldun. Karena itu juga kita harus selalu kritis. Dan kritis itu persyaratannya inkuisitif. Selalu bertanya, selalu mempertanyakan. Nah,
Nah, seringkali sistem pendidikan kita tidak memberikan ruang untuk bertanya dan mempertanyakan. Banyak bertanya seharusnya baik, tapi seringkali banyak bertanya banyak masalah. Sering bertanya diingat guru, lebih banyak bertanya dosen mengingat-ingat terus. Kita harus mengubah bahwa makin banyak tanya makin baik. Itu kalau dibuatkan grafik sumbu horizontal dan vertikal. Horizontalnya umur, vertikalnya adalah kekritisan. Yang menarik, di usia muda makin kecil anak makin kritis, makin tambah usia kritisannya berkurang, inkuisitifnya berkurang. Seharusnya makin berumur makin kritis. Nah, kita membutuhkan yang makin hari makin kritis. Dan kritis ini akan menjadi tameng saudara sekalian. Apalagi kita hidup di era yang banyak hoax. Kalau banyak hoax, saya mulai tanya apa menghadapi hoax. Cara menghadapi hoax adalah dengan memiliki kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis adalah benteng dalam menghadapi hoax. Hoax itu akan dengan mudah diterima dan disebarkan ketika kita tidak mengkritisi isinya. Nah, ini juga dalam proses demokrasi. Ketika ada narasi, ketika ada pesan dari tokoh, dari siapapun, maka latih untuk mencari informasi, memverifikasi, mengecek ulang, memastikan akurat. Jadi di dalam masyarakat demokratis, walaupun ada suasana kebebasan berbicara, tapi kekritisan itu penting. Dan meneruskan soal kebebasan, saya ingin garis bawahi, kebebasan berbicara itu bukan berarti pendapat semua orang bobotnya sama. Kadang-kadang kita menyaksikan, karena ada kebebasan berbicara, maka bobotnya sama. Ya, kalau kita bicara tentang jembatan antara insinyur sipil dengan bukan insinyur sipil, kira-kira bobotnya besar mana? Gitu. Tapi seringkali sekarang atas nama kebebasan berbicara, semua punya bobot untuk bicara apa saja. Dan kita seakan-akan kehilangan daya pilih mana yang sesungguhnya kita jadikan rujukan. Sama bicara moneter, ya antara ekonom dan non ekonom tentu berbeda. Jadi soal pegangan bagi kita. Dan bicara tentang pemaparan, saya rasa di kampus ITB ini stoknya banyak sekali. Masa COVID kemarin tadi sudah diceritakan, kami merasakan pasokan ide gagasan untuk menyelamatkan sesama. Walaupun banyak juga yang kuliahnya di bidang A, berkaryanya di bidang B. Yang luar biasa adalah bagaimana insinyur teknik nuklir bisa menjadi menteri kesehatan. Itu menurut saya luar biasa. Mudah-mudahan bahwa kebaruan yang sesungguhnya kita. Saya lihat ada dalang luar biasa, budayawan luar biasa. Ketika dicek, ternyata lulusan matematika, Sujiwo Tejo. Itu juga pengalaman saya ketika masih kuliah, menjemput seseorang yang dulu aktif di Masjid Salman, namanya Bang Imaduddin Abdurrahim. Saya selalu ceritakan berkali-kali. Saya itu tahunya Bang Iman dari buku kuliah Tauhid. Jadi membayangkannya Bang Iman itu seorang ulama. Ternyata ketika baca riwayatnya, insinyur elektro. Jadi pas beliau memberikan ceramah di Jogja, kira-kira kayak gini lah ceramahnya. Saya bagian tugas menjemput. Sebagai struktur kepanitiaan bukan yang penting. Yang penting itu ketua panitia umum. Itu terkenal dan yang menonjol. Saya bagian seksi transportasi. Tapi
Tapi seksi transportasi yang ngobrol paling banyak sama penceramah. Dari mulai jemput di bandara sampai ngantar kemana-mana. Lalu saya tanya Bang Iman, Bang Iman saya baru tahu kalau Bang Iman itu adalah insinyur listrik. Gimana ceritanya? Saya cerita waktu beliau masih SMP kalau tidak salah di Sibolga ada peresmian bendungan bukan di Sibolga, Asahan. Biasa, bendungan Asahan. Nah, pas peresmian bendungan Asahan itu yang meresmikan Bung Hatta. Jadi anak-anak muda, laki-laki, kampung itu semuanya datang. Ini tahun 50-an, belum ada TV, radio masih minim, terus semuanya pengen datang, ingin lihat wajahnya Bung Hatta. Seperti apa wajah wakil presiden asal Sumatera itu? Semua orang Sumatera ingin lihat waktu itu. Datang lalu Bung Hatta pidato di situ. Adalah pidatonya Bung Hatta bilang begini kira-kira. Di masa depan Indonesia akan membutuhkan banyak lagi bendungan-bendungan seperti ini. Karena Indonesia membutuhkan energi listrik yang banyak sekali. Dan Indonesia di masa depan membutuhkan banyak sekali insinyur-insinyur listrik. Kata Pak Lima, semua anak pulang ke kampung pengen jadi insinyur listrik. Kenapa? Karena kata Bung Hatta itu yang dibutuhkan oleh Indonesia di masa depan. Apa yang menarik dari fenomena ini? Tidak ada orang yang mendengarkan pidato Bung Hatta dan berpikir negatif. Begitu Bung Hatta bilang kita butuh insinyur listrik, semua mengatakan saya dengar, saya jalankan. Saya akan jadi insinyur listrik. Itu yang disebut sebagai kepercayaan tanpa syarat. Percaya pada Bung Hatta tanpa syarat. Orang ini berintegritas. Tidak ada yang pulang mikir kira-kira adiknya punya kontraktor listrik nggak ya? Adiknya mungkin kontraktor untuk pengembangan waduk nggak ya? Ada. Apa martabak? Jauh gitu sih. Jadi nggak ada yang terpikir bahwa Bung Hatta itu sedang membawa kepentingan pribadi. Ada. Ini yang harus dikembalikan dari Republik ini. Integritas menjadi bagian yang bersenyawa dengan pemimpin-pemimpin yang ada di Republik ini. Sehingga ada kepercayaan. Karena kalau ada kepercayaan itu orang mengikuti. Jadi Bang Iman berangkatlah ke Jakarta, berangkat ke Bandung, ingin jadi insinyur listrik. Karena alasannya saya ikut Bung Hatta. Sudah sampai di sini kuliah ternyata kurang cocok. Itu soal lain. Tapi kan beliau terinspirasi dan tidak tahu berapa banyak itu yang terinspirasi. Sama, saya pernah ketemu Pak Habibie. Saya tanya Pak Habibie, Pak Habibie kenapa belajarnya aeronautics? Waktu itu saya SMA kelas 3 dapat kesempatan wawancara. Dan Pak Habibie bilang, sebelum kami berangkat ke Jerman, kami kumpulkan di Bogor. Di Bogor itu Bung Karno pidato di depan anak-anak yang berangkat. Kalian semua harus menjaga persatuan Republik ini. Tanah dan air kita, rakyatnya harus dijaga persatuannya. Dengan cara apa? Kalian belajar ilmu transportasi udara dan transportasi laut. Karena itulah yang akan menjahit rasa persatuan di rakyat Indonesia. Dan semua belajar itu. Kenapa? Karena itulah yang dikatakan pemimpin. Ini contoh pemimpinnya visioner, punya gagasan. Memang ada apa? Saya lagi cerita Bung Karno punya gagasan. Bung Karno punya gagasan dan gagasannya diungkapkan lalu menjadi inspirasi. Kalau tidak ada gagasannya nggak pernah jadi inspirasi. Paling hanya bisa difoto. Tapi kalau gagasan dia menempel di dalam benak dan dia menjadi penggerak. Karena itu kalau kita lihat mereka memiliki
visi, memiliki misi, ditopang dengan integritas, ditopang dengan daya artikulasi yang hebat, maka dia menjadi pesan yang menginspirasi begitu banyak. Dan lihatlah apa yang terjadi. Karena itulah saudara sekalian, ketika kita berbicara tentang demokrasi pada hari ini, kita menginginkan demokrasi yang berjalan untuk kepentingan rakyat, bukan demokrasi yang berjalan untuk kepentingan sekelompok orang yang memegang kewenangan. Pemegang kekuasaan rakyat, pemegang kewenangan adalah yang dipilih oleh rakyat. Jadi jangan pernah merasa saya sedang berkuasa, bukan. Saya sedang berwenang, bukan sedang berkuasa. Dan rakyat adalah penguasa yang sesungguhnya. Ini yang harus kita sadari sama-sama. Dan dalam proses demokrasi ini, maka pemegang kekuasaan rakyat harus berani mengkoreksi, harus berani mengatakan kepada pemegang kewenangan, Anda akan pilih, Anda akan memberikan kewenangan, maka Anda harus bekerja untuk kepentingan rakyat. Dan kalau tidak bekerja untuk kepentingan rakyat, maka pemegang kekuasaan harus menggugat. Nah, biasanya yang berani menggugat adalah mereka yang berada di luar kewenangan. Karena kalau berada dalam kewenangan biasanya sulit. Karena itulah saudara sekalian, dalam konteks demokrasi sekarang kita harus kritis mempertanyakan, dan negara harus terbuka. Tidak boleh negara tertutup menghadapi kritik, menghadapi komentar. Saya pernah bertugas di pemerintahan. Waktu kami bertugas yang disebut sebagai kritik itu banyak sekali. Apalagi kalau Jakarta lagi hujan, ramainya luar biasa. Tapi sikap kita harus adalah terbuka dan menjawab. Kenapa? Terus sekalian, ini bagian dari usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketika kebijakan dikritik, tidak kritik, maka dijawab. Dikritik lagi, dijawab. Dikritik lagi, dijawab. Apa yang terjadi? Semua yang menyaksikan perdebatan itu antara kritik dan jawaban, mereka akan mendapatkan pencerahan dari percakapan antara kritik dan jawaban dari negara. Tapi kalau kritik dibungkam, rakyat tidak terserahkan, kebijakan tidak terkoreksi, apalagi kalau kritik lalu kriminalisasi. Memang ada. Yang ada itu di Konoha sana. Kita ini semua kritik diterima dengan baik. Suasana pun terang benderang. Nah, nanti ada yang panas lagi di sana. Tapi ngomong soal panas ini, saya jadi ingat ada orang bijak yang pernah mengatakan begini. Ini soal ketersinggungan dan tidak tersinggung itu. Ada orang bijak pernah bilang begini, air laut itu nyaman di kaki. Kalau kita berdiri di pantai terkena air laut, itu sejuk sekali, enak. Tapi kalau kaki kita luka, air laut itu perih sekali rasanya. Kalau terkena begitu, jangan salahkan air laut. Perbaikilah lukamu di kaki itu. Jadi kalau ada yang merasa tersinggung, maka sesungguhnya kakinya sedang luka. Jangan salahkan air laut, kata orang bijak. Dan mudah-mudahan kita semua bijak. Kita semua sedang menghadapi Indonesia yang sedang berat. Dan hari-hari ini banyak saudara-saudara kita sedang menghadapi bencana alam akibat banjir. Kita
Kita doakan mereka diberikan kekuatan, ketabahan, dan segera bisa bangkit kembali setelah mengalami bencana musibah banjir. Banyak di Jawa Barat, Jakarta, Banten, dan sekitarnya yang mengalami banjir, longsor, dan lain-lain. Tapi juga kita sedang mengalami kesulitan ekonomi yang luar biasa. Kondisi perekonomian kita sedang melemah. Dalam situasi seperti itu, terus kalian, kita tidak boleh terjebak dalam pesimisme. Kita harus selalu menjaga optimisme itu. Bangsa Indonesia sudah mengalami suasana naik turun, dan kita selalu bisa melewati berbagai macam tantangan. Karena itu, jangan kita terbawa dengan pesimisme. Kita harus dorong optimisme itu, bahwa yang dikerjakan pemerintah setuju atau tidak itu soal kebijakan, tapi bangsa ini tidak boleh terjebak dalam pesimisme. Kita harus terus menghidupkan optimisme, karena optimisme itu adalah akar kekuatan bangsa Indonesia. Dan kita percaya bahwa kita akan selalu bisa melewati semua tantangan itu. Doa kita tidak pernah berubah. Setiap tantangan yang diberikan kepada kita, pasti kita sanggup. La yukallifullahu nafsan illa. Jangan memberikan beban yang kami tidak mampu untuk memikulnya. Sehingga ketika kita mendapatkan beban seperti ini, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti sudah menangkap kemampuan kita. Jadi jagalah optimisme ini. Selalu ada jalan keluar. Di dalam setiap kesulitan ada kemudahan. Ini bukan dalam setiap kesulitan, sesudah kesulitan ada kemudahan, dalam kesulitan ada kemudahan. Itulah sebabnya kita harus jaga optimisme itu. Apalagi anak muda. Anak-anak muda adalah penjaga api optimisme itu. Walaupun di sosial media ada hashtag kabur aja dulu. By the way, saya 2 minggu lalu ke Qatar. Di Qatar ketemu dengan banyak sekali insinyur-insinyur Indonesia, dan banyak insinyur Indonesia itu adalah alumni dari ITB. Pas rame-ramenya kabur aja dulu ketemu mereka. Terus saya katakan kepada mereka, Anda enggak, saya nggak mau pulang. Kasihan betul mereka suruh pulang sekarang. Mereka lagi kerja. Saya mengatakan begini, Indonesia ini kekurangan orang di gelanggang internasional. Kita semua jago kandang. Dan kita ini kalau demo internasional, nggak nasionalis itu. Kita coba datang ke World Bank, India, Filipina, Cina, Jepang, berderet. Mana Indonesia? Datang ke lembaga-lembaga internasional, berderet, PBB, semua. Mana Indonesia? Nggak joget lah. Ini lagi serius, semua ya. Bentar, kita terusin dulu. Saudara tahu ya, bahwa PBB itu punya universitas, namanya Universitas PBB. Dan Universitas PBB itu pernah punya rektor yang tidak lulus S1, asal Indonesia, namanya Sujatmoko. Sujatmoko itu adalah rektor Universitas PBB, dan dia tidak pernah lulus sekolah kedokterannya, tetapi dia mendapatkan doktor honoris causa dari universitas terkemuka dunia karena kematangan berpikirnya, karena kebijaksanaannya, karena luasnya bacaan. Ketika dia berbicara dalam bahasa internasional, banyak orang yang mendengarkan sambil manggut-manggut. Kenapa? Karena kosakatanya lebih banyak daripada orang aslinya. Bayangkan juga, kalau ada orang bukan Sunda datang ke Sunda ngomong bahasa Sunda yang
kosakatanya lebih kaya daripada orang kita. Pasti bohong Anda melihatnya. Benar nggak? Iya, itu sudah bohong. Honor memang bukan dokter lewat ujian dokter, enggak. Dia memang nggak ikut program dokter, tapi dia mendapatkan dokter honoris. Ada yang dokter humoris causa. Honoris causa. Dan dia menjadi rektor SPPB. Jadi saudara sekalian, ini adalah contoh. Ada era di mana pribadi-pribadi. Jadi saya ketika ketemu para teman-teman insinyur di kapal, saya sampaikan kepada mereka, saudara tidak berada di Indonesia, bukan pergi meninggalkan Indonesia, tapi berangkat membawa nama baik Indonesia ke gelanggang internasional. Jadi kita jangan pandang mereka itu, mereka lagi bawa nama baik kita. Ketika dia memimpin rapat dan luar biasa, lalu orang bertengokkan, orang dari mana ini? Oh dari Indonesia, lulusan mana? ITB. ITB, di mana itu? Di Bandung. Mau dibilang universitas apa? Institut Teknologi terbaik di Indonesia. Berani nggak itu kita? Ini contoh. Jadi kita jangan pandang mereka yang seperti itu sebagai melarikan diri, tapi pandang mereka sebagai perwakilan, dan kita butuh lebih banyak lagi. Mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi. Tapi saya ingatkan pada mereka semua, pesawat terbang boleh membawa badan Anda pergi dari Indonesia, tapi hati dan pikiran saya jamin tidak akan pernah bisa meninggalkan Indonesia. Terus bantu Indonesia, bantu dengan pikiran, bantu dengan kekuatan finansial, bantu dengan gagasan. Dan kalau kita punya banyak orang-orang di sana, apa yang terjadi? Kita dengan mudah akan bisa mendapatkan lobby-lobby untuk kepentingan Indonesia. Hari ini sering kita kesulitan. Dulu kita punya tokoh-tokoh di tempat seperti saya sampaikan tadi, yang namanya Sujat Tokoh. Nah, mudah-mudahan kita nanti punya lebih banyak yang seperti itu, sehingga kita bukan hanya tuan rumah di negeri sendiri, tapi bisa menjadi tamu memesona di negeri orang. Nama baik kemudian terjaga di sini. Dan saudara sekalian, saya tidak bisa berlaku adil dengan saya juga. Bingung. Kan saya scan saja dulu. Tolong turun dulu. Begini tuh kalau tidak saya tunjuk terpaksa saya berbuat begini aja. Saya hitung 3, 2, 1 pada hitungan 1 yang saya ngacu itu yang saya hancurin. Ya, mohon maaf, saya tidak bisa adil untuk saja. Itu 3, 2, 1. Satu ya. Jadi dua yang tangannya dua naik itulah. Ya. Sudah. Aku wakili. Karena sampai jam 3 subuh pun akan ada pertanyaan terus. Ya. Satu ini sebutan namanya. Tolong panitia untuk memberikan mic-nya agar bisa didengar. Oh, tidak dilihat dari sini. Taruh dua dulu, waktunya nanti tidak cukup supaya bisa fokus. Silakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Saya jurusan Teknik polisi ya. Saya ingin bertanya karena dari cerita Pak Anies ada dua tadi yang terinspirasi dari Bang Iman yang berkata kalau dia itu terinspirasi dari Bang Iman. Yang kedua berangkat dari cerita Bapak yang bertemu Presiden B.J. Habibie waktu SMK yang beliau cerita kalau kita butuh alat transportasi. Dan sekarang ini saya terinspirasi dengan cerita Bapak. Yang ketiga, saya ingin menjadi orang seperti Bapak yang berpihak pada calon presiden 2029 nanti. Apa sih
yang umum perubahan, yaitu yang spesifik terhadap nantinya 10 atau 20 tahun ke depan itu yang berkaitan dengan teknologi. Yang kita tahu kalau negara-negara maju seperti Amerika, seperti yang lainnya, Eropa dan juga yang Asia, Jepang, Cina itu mereka itu maju dalam teknologi. Lalu ini serupa pertanyaan saya juga, apakah di bisnis Bapak 10-20 tahun lagi itu akan ada melibatkan insinyur-insinyur dari ITB khususnya yang berlatar belakang engineering, lalu spesifiknya yaitu bagaimana kami akan mempersiapkannya nanti. Apakah kami mungkin sebagian besar akan berdiaspora di luar negeri dan mengharumkan bangsa. Dan saya nggak tahu kalau kemana nanti, apakah saya akan berdiaspora juga atau membantu Bapak untuk melakukan penelitian. Oke. Yang kedua tadi yang Dan kalau boleh ada yang waktu dekat kesempatan. ya yang akun pertama perempuan tadi sudah ada sepertinya ya. Silakan. Penanya kedua, ya. Sebenarnya kalau boleh yang tanya maju ke depan, biar Anda dapat di kamera juga, supaya mendengarkan di luar tahu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada untuk bertanya. Terima kasih Pak Anies sudah datang malam ini. Perkenalkan, nama saya Ginal. Saya dari Institut Teknologi Bandung, jurusan Teknik Fisika. Namanya siapa? Sekali lagi. Ginal. Jadi mungkin saya pengen sedikit curhat gitu dulu. Waktu dah. Iya. Jadi di sini kita semua setuju dengan yang Pak Anies sampaikan. Makanya kita semua hadir di sini. Gitu. Kita setuju bahwa kita perlu menjaga optimisme kita terhadap Indonesia, dan kita setuju bahwa satu hal yang paling penting untuk menjaga optimisme tersebut adalah meningkatkan daya pikir kritis masyarakat Indonesia. Tapi masalahnya, Pak, saat ini Indonesia bukan kekurangan orang yang bisa berpikir kritis menurut saya, tapi Indonesia kekurangan orang yang amanah, Pak. Mengapa saya bisa menyampaikan demikian? Karena orang-orang yang berada di pemerintahan, mereka bukan tidak pintar, mereka pintar, mereka punya gelar yang tinggi, mereka punya daya pikir kritis yang baik. Tapi itu tidak menjamin mereka sebagai pembuat kebijakan, yang mana kebijakan tersebut pada dasarnya adalah bijak, mereka sendiri tidak mewakili kata bijak tersebut, Pak. Sehingga yang saya sedihkan adalah kami sebagai masyarakat ingin memperbaiki Indonesia, kami ingin menjaga optimisme kita terhadap Indonesia, tapi upaya kami seperti dibungkam, seperti kami tidak dipedulikan oleh mereka yang ada di atas sana. Kedua pertanyaannya apa? Iya, sedikit lagi, Pak. Kalau tidak saya tahu. Siap. Sedangkan untuk kita masuk ke pemerintahan yang pernah seperti dilakukan oleh Mas Anies juga, itu tidak mudah untuk bisa bersih di dalam pemerintahan. Jadi dari luar sulit, dan dari dalam juga sulit. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana cara terbaik yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga optimisme kita, untuk selalu ada dan selalu meningkat setiap harinya. Terima kasih. Baik. Perempuan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya malam ini Pak Anies. Perkenalkan
tahun Jawa. Saya alumni Gedung juga Pak Anies. Namun saat ini saya alhamdulillah bekerja di Institut Teknologi Bandung. Pertanyaan saya ya begini Pak, berkaca dengan pengalaman Bapak di Kementerian Pendidikan dan Pemerintahan serta amanah lainnya, bagaimana sikap Bapak dalam memperhatikan visi serta integritas ketika berada di ruang tersebut agar tidak mudah disetir atau disikte pada sistem yang saat ini sudah banyak menormalisasikan hal-hal yang tidak wajar. Itu saja. Tolong disebutkan kembali namanya dan nama. Nama saya Anies Zahwa, Pak. Oh, Panggilan itu bagaimana? Zahwa, Pak. Zahwa. Silakan Mas Anies jawab. Jadi Mas Anies. Rasanya kayak ujian dokter. Saya ujiannya beneran loh waktu itu ya. Asli. Ya, ada joki. Wawan, terima kasih. Wawan tentang apa misi dan nanti akan memutuskan mau ikut bergabung atau tidak. Nomor satu, Anda harus memiliki kompetensi kelas global. Ruang kuliah boleh di Bandung, ruang kuliah boleh di Ciamis, ruang kuliah boleh di Cirebon, tapi kompetensi harus berstandar global. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, itu pada pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama tentang misi dan lain-lain. Ini ya sebenarnya kalau kita lihat, udah selesai kampanye, kita tanya misi. Salah nanti. Tapi saya ingin katakan, Anda boleh bandingkan di dalam dokumen statement mission, kata teknologi itu diucapkan 38 kali dalam dokumen kita. Kita menekankan pentingnya soal teknologi sebagai enabler, sebagai akselerator di berbagai bidang. Dan selalu pesannya adalah teknologi itu jadi equalizer untuk Indonesia. Jadi membuat penyetaraan, jangan teknologi justru meningkatkan ketimpangan. Teknologi hadir untuk mensetarakan. Yang tertinggal bisa setara, yang terbelakang bisa sama-sama maju. Jadi misi kita ketika bicara tentang itu bagaimana jadinya? Dan kita tidak berbicara tentang menerapkan teknologi. Ya, tapi kita berbicara tentang menyelesaikan masalah menggunakan teknologi. Sehingga bukan semata-mata menerapkan, tapi menyelesaikan masalah. Kadang-kadang kita sudah belajar ilmunya, karena kita belajar ilmunya, kita menerapkan ilmu kita. Jangan, kita lihat masalah Indonesia apa, kalau kita gunakan ilmu yang kita miliki untuk menyelesaikan masalah yang kita ada. Itu misinya, itu gagasannya. Semoga pembawaannya setuju. Yang kedua, Bilal, apa yang Anda katakan tadi itu benar. Indonesia sedang membutuhkan lebih banyak orang-orang yang amanah. Kita lebih banyak orang-orang amanah. Itu betul sekali, kita lebih butuh itu. Dan orang yang berada di dalam pemegang kewenangan tidak memandang kewenangan sebagai kegiatan usaha mencari keuntungan. Kalau jadi wali kota, ini bukan menjadi tempat mencari keuntungan sebagai wali kota. Jadi gubernur itu, apalagi presiden, di semua tempat. Seringkali sekarang ini memegang kewenangan dijadikan sebagai kesempatan untuk meningkatkan kemakmuran. Karena itu, kalau terjadi demosi diganti yang apa-apa, kalau tidak menganggap pekerjaan di pemerintahan itu sebagai cara untuk meningkatkan kekayaan, maka terjadi rotasi rileks saja. Tapi kalau
itu dianggap sebagai cara meningkatkan kaya, itu salah. Ini harus dikembalikan. Yang tadi saya katakan tadi, kita perlu membangun orang-orang orang-orang terpercaya, orang-orang yang dipercaya. Kalau boleh saya sampaikan persamaan orang amanah. Kenapa itu betul amanah? Amanah itu dibuat persamaannya bisa. Amanah ini kepercayaan bahasa Inggrisnya trust. Kepercayaannya, bukan faith. Kalau faith itu keyakinan, itu kepercayaan. Trust sama dengan C plus I1 plus I2 minus SI. Itu rumusnya. Boleh diingat, tapi nggak keluar di ujian. T plus C apa C itu kira-kira? Competence. Kalau nggak punya kompetensi dari saya mau pinjam mobil, Pak Sarif mau pinjam mobilnya, terus Pak Sarif tanya, Anis bisa nyetir nggak? Enggak. Kira-kira dipinjemin mobil nggak? Competence. Nomor 2, I1, integrity. Punya integritas itu artinya apa? Integritas bukan jujur. Bukan jujur. Ketua perampok menceritakan tadi malam perampok macam-macam, dia jujur. Jujur. Tapi boleh nggak kita bilang dia berintegritas? Iya. Berintegritas artinya dia jujur dan apa yang dikerjakan sejalan dengan ajaran agama, sejalan dengan kepentingan umum, sejalan dengan kemaslahatan orang banyak. Itu namanya integritas. Itu I1. I2 apa I2? Income bukan. Intimacy, kedekatan, kedekatan. 3 itulah yang membuat namanya amanah itu. Jadi kalau lihat orang seperti Bung Hatta, Bung Karno, Anda kan melihat kompetensinya ada, betul tidak? Integritasnya ada, intimasi ada, dekat sama rakyat. Nah, pengurangnya ada satu nih. Apa pengurangnya? Self interest, kepentingan pribadi. Hari ini Bung Bilal yang kegedean itu namanya SI. SI yang kegedean karena itu skor tasnya rendah, kompetensinya tinggi. Benar disebutkan kompetensi tinggi, integritasnya rendah, kedekatannya belum tentu, mungkin kedekatannya artifisial, self interestnya tinggi, dan sudah nilai kepercayaan rendah. Jangan sebut angka itu lagi. Saya aja nggak pulang mengenai masalah. Nah, jadi terus sekalian, kita jaga itu semua. Apa yang dikatakan Bilal benar. Saya ingin sampaikan satu hal yang hilang di Republik ini. Selain itu adalah meritokrasi. Meritokrasi. Masuk ITB meritokrasi tidak? Ada jawaban sendiri. Ketika kita menerapkan meritokrasi, itu yang tadi saya sampaikan. Ketika 4 khalifah itu dipilih, meritokrasi dan musyawarahnya. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dipilih, itu berdasarkan surah. Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, itu meritokrasi, rapat, diskusi, dicari yang terbaik dari semua. Bahkan ketika Sayyidina Umar menjelang wafat dia mengatakan jangan sampai anak saya ikut di dalam salah satu calon pengganti saya. Sayyidina Ali mengatakan jangan sampai anak saya ikut di dalam salah satu pengganti saya. Waktu itu belum ada NK.
Anda pilih semuanya, meritokrasi. Itulah sebabnya kenapa kita harus jaga. Tapi juga jangan kalau ada yang berprestasi hanya karena dia anaknya lalu dihambat. Kalau dia berprestasi hanya karena dia keponakannya dihambat, jangan juga. Kalau meritokrasi artinya tidak dipandang. Walaupun dia anak, walaupun dia keponakan, kalau baik adalah baik, kalau tidak adalah tidak. Saya pernah dengar cerita rekrutmen di sebuah kementerian Luar Negeri. Ada salah satu anak pejabat tingginya mendaftar. Salah satu pejabat paling tinggi di kementerian itu, di Kementerian Luar Negeri, mendaftar menjadi diplomat. Dan anaknya, karena ayahnya anak diplomat karir, anaknya bisa lebih dari 2 bahasa, daftar dan tidak lolos. Dan ketika tidak lolos, semuanya bangga. Bukan bangga karena dia tidak lolos, bangga karena ada sistem meritokrasi. Ya, ujian lagi tahun berikutnya, ujian lagi waktu berikutnya. Itu menunjukkan bahwa nggak ada yang di Republik ini akan maju kepada dia. Meritokrasi. Tadi saya katakan, untuk masyarakat kebebasan berbicara, kesetaraan diperlukan, untuk pengelolaan diperlukan meritokrasi. Karena meritokrasi itulah yang buat kita jadi percaya. Ada kompetensi, ada integritas, ada ketepatan. Zahwa. Pertanyaan Zahwa ini, bagaimana Pak menghadapi situasi yang banyak ketidakjujuran, apalagi kalau masuk dalam sistem. Dan di situ kita akan sering menghadapi masalah. Apa ya kita mau di luar sistem semua? Memang ini salah satu tantangan yang paling besar. Apalagi kalau pas di luar sistem, pidatonya luar biasa kuat. Terus ada rekam jejak digitalnya. Pas menjabat itu ditagih semua yang lainnya. Tapi itulah baiknya era sekarang. Apa yang dikatakan saat di luar sistem, terus ada dalam memori publik dan dimintai pertanggungjawabannya kita berada dalam sistem. Ini bagian dari kemajuan yang kita syukuri. Kita syukuri. Walaupun bagi yang mengatakan kadang-kadang coba aduh nggak ngomong gitu. Saudara sekalian, saya ingin garis bawahi di dalam kita berhadapan dengan kenyataan, kita tidak mungkin selalu dalam situasi ideal. Tidak mungkin. Saya selalu gunakan diagram 4 kuadran, sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X adalah nilai. Nilai itu atas benar, bawah salah. Sumbu Y adalah manfaat, menguntungkan, merugikan, baik, buruk. Yang kita inginkan tentu berada di kuadran ini. 1, di mana keputusan yang dibuat itu benar secara nilai dan baik secara konsekuensi. Itu ideal, tidak ada perdebatan. Tapi seringkali dalam kenyataan kita berhadapan dengan situasi harus mengambil keputusan dalam sistem benar tapi tidak baik, benar tapi konsekuensinya buruk. Atau kita sering harus mengambil keputusan salah secara nilai, secara aturan, tapi baik secara konsekuensi. Nah, di sini ruang kebijaksanaan yang harus kita hindari adalah kuadran yang keempat, yaitu tidak benar dan tidak. Jadi, Zahwa, kalau Anda memasuki sistem, maka tempatkan dalam pikiran Anda kuadran itu. Setiap Anda berhadapan dengan dilema, maka Anda lihat saya berada di kuadran mana ini. Dan kalau saya harus ambil keputusan, maka saya ambil keputusan yang saya harus bisa jelaskan. Kadang-kadang kita harus mengambil keputusan tidak benar tapi baik. Kadang-kadang harus keputusan baik, maaf tidak baik tapi benar. Yang benar dan baik di situ ada perdebatan. Itu salah satu contoh ketika kita berada di dilema. Nah, kalau kita punya framework itu, maka masuk dalam sistem teman-teman akan bisa melihat dengan lebih tenang.
Tapi kita membutuhkan lebih banyak lagi orang-orang yang mau berada dalam sistem. Ketika saya masuk ke Jakarta, salah satu kepala dinas Jakarta orang yang sangat cerdas dan selalu bisa menjelaskan tentang persoalan-persoalan infrastruktur dengan baik. Transportasi, jalan, air, semua bisa infrastruktur. Kemudian saya cek siapa ini. Ternyata insinyur dari ITB, lulusan teknik sipil, namanya Yusmada Faisal, insinyur ITB. Dia misi Malzone System. Saya tidak mengira ITB jadi PNS, karena biasanya nggak banyak, tapi yang masuk. Nah di sini teman-teman dia menjalani proses struktur sampai menjadi pengambil keputusan, dan ketika mengambil keputusan dia mengelola anggaran hampir 4 triliun rupiah, lebih banyak daripada anggaran-anggaran kementerian ketika mengelola infrastruktur di Jakarta. Dan pada saat itu dia bisa mengambil begitu banyak keputusan berikan manfaat. Tapi untuk sampai ke sana dia harus menjalani proses dalam birokrasi. Nah, disinilah letak tantangannya. Tapi saya yakin kalau kita punya pegangan itu dan punya keyakinan atas nilai yang kita pegang, insya Allah ini bisa terlewati. Lalu ke depan, terus sekalian, tadi ada satu pernyataan tentang suasana kita ini sedang tidak baik-baik saja. Terus sekalian, jangan pesimis. Bung Karno punya ITB 1921 sampai 1926. Dia berjuang untuk Indonesia merdeka. Tapi kalau pada saat itu ditanya, Bu, kapan itu merdeka? Tidak tahu kapan. Tapi saya tahu itu akan terjadi. Saudara sekalian, tahun 21 sampai 26 itu kalau sampai tahun 45 itu 19 tahun lamanya. Kalau dari 21 itu 24 tahun lamanya. Sebagian dari kita umurnya baru sekitar itu. Jadi kalau kita dilahirkan pada masa itu belum merdeka hari ini. Tapi bagi yang menjalani itu panjang. Tapi dia tidak terjebak dalam pesimisme. Dia menjaga optimisme itu. Hari ini Anda jangan pesimis. Walaupun suasana sekarang mungkin ada mengatakan gelap, porak-poranda, tidak nyaman. Yakinlah Indonesia akan terang benderang nantinya. Indonesia akan bangkit nantinya. Tapi itu adalah hasil perbuatan kita sendiri. Tidak bisa kalau kita tidak berbuat. Kalau masing-masing kita justru merusak, ya rusak. Tapi kalau masing-masing kita mengerjakan yang baik-baik, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib kecuali umat itu sendiri mengubah kita semua ini. Jadi maksud saya, ya kritik yang keras, tapi jangan juga di sisi lain kita diam dan tidak berbuat. Karena perbuatan baik kita di wilayah masing-masing secara akumulatif akan menghasilkan kebaikan untuk Republik ini. Itu yang kita butuhkan. Apalagi di bulan puasa seperti sekarang ini. Ini adalah masanya untuk kita bisa menjaga. Terus saudara sekalian, kita jaga optimisme itu. Termasuk saya juga ikut menjaga optimisme itu. Kita yakin bahwa mudah-mudahan demokrasi kita akan bisa lebih baik ke depan. Dan kalau bisa lebih baik artinya apa? Kalau Anda ketemu pemimpin yang baik, maka pilih lagi. Kalau baik, pilih lagi. Kalau tidak baik, jangan pilih lagi. Simple. Dengan begitu, kita akan bisa mendorong untuk kemajuan. Dan pemimpin itu semua level ya. Kadang-kadang begitu kata pemimpin langsung seluruhnya level nasional saja. Itu Pak, jawaban atas 3 pertanyaan tadi. Baik, hadirin sekalian, kendati kita sangat penasaran menambah pertanyaan, tetapi waktu terus maju dan kita perlu kalau dengan segala permohonan maaf maka sesi berikutnya sudah ditutup. Untuk itu saya mohon Pak. Saya ingin memberikan penutup sudah Pak Ketua. Ya, Pak Sarif. Closing kita seluruh dari. Karena sudah ada sesi berikutnya, saya sampaikan terima kasih. Saya kembali ke ITB ini di antara 2 alumni ITB, Bung Willy Aswebi, ini dulu tokoh gerakan mahasiswa tahun 98 dari ITB. Boleh berikan untuk ini. Dan
lagi Eri Darmawan ya. Ini Eri Darmawan adalah Presiden ITB pada masa ini. Sempat menjadi pengajar muda, ditugaskan di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. 1 tahun di tempat tidak ada sinyal telepon, tidak ada listrik, dan saya salut karena ITB berhasil mendidik anak-anak untuk mau berada di tempat-tempat yang sulit di pelosok negeri. Sudah saya stop. Saya Prof. Sulfikar Khalid, alhamdulillah beliau sekarang menjadi profesor di NTU, masih konsisten dengan itu, melintang. Ini alhamdulillah kita yang bekerja bersama. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga silaturahmi kita. Pesan terakhir sekalian sebelum ditutup, saya ingin berharap semuanya, mari kita jaga kemampuan berpikir kritis kita, jaga optimisme kita, dan jangan menjadi pribadi yang takut mengungkapkan pikiran. Jangan sampai rasa takut itu membuat kita tidak ambil tanggung jawab untuk republik ini. Tunjukkan keberanian mahasiswa bahwa mahasiswa adalah pribadi-pribadi yang berpikiran bebas, yang punya tanggung jawab atas negeri ini, dan akan terus mengirimkan pikiran-pikiran untuk kemajuan menjaga demokrasi. Insya Allah dari kampus ini pesan untuk menjaga demokrasi itu akan bergaung di seluruh Indonesia. Pada kebersamaan, saya terima kasih atas kesempatan diskusinya, dialognya, Pak Rektor, terima kasih. Insya Allah perjumpaan kita menjadi perjumpaan bahwa berkah bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menyaksikan selanjutnya penggunaan kacamata yang akan diserahkan oleh Pak Rektor Bandung dan Ketua Kampus Pertanian. Mohon diberikan jalan. Panitia dimohon untuk menjaga pengamanan agar tidak terjadi penumpukan. Sekali lagi panitia mohon menyiapkan pengamanan agar tidak terjadi penumpukan. Diarahkan ke arah dalam, Pak Mas Aris diarahkan ke arah Probolinggo.
Kamu tuh berapa nih? Anjir gitu.
jalan, tolong. Tolong kasih jalan. Tolong kasih jalan, tolong. Jalan-jalan nggak bisa jalan. Jangan sampai kalian kehilangan hati, guys. Cukup dompet, handphone yang hilang, guys. Laptop loh. Tolong kasih jalan, tolong. Bapak dan Ibu, tolong kasih jalan. Tolong kasih jalan, tolong. Bapak dan Ibu, tolong kasih jalan. Jarang hilang banyak banget. Laptop, dompet. Tolong kasih jalan, Bapak dan Ibu, tolong kasih jalan, Bapak dan Ibu, tolong kasih jalan. Di atas, di atas, di atas. Di atas, di atas.